Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah ditampilkan pada video sebelumnya, bahwa kali ini saya akan membuat video untuk menceritakan bagaimana saya bisa menyukai membaca. Yang dimana video ini adalah tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum saya bercerita bagaimana saya suka dengan membaca, alangkah baiknya saya mulai dari pada masa kecil saya. Sewaktu saya kecil, saya dan teman-teman saya itu suka sekali bermain di luar ruangan pada saat itu. Dan saya tuh sering kali bermain sangat jauh dari rumah saya. Nah, kebetulan pada saat itu perpustakaan daerah di rumah saya itu baru saja selesai dibangun. Yang dimana perpustakaan itu adalah perpustakaan satu-satunya yang ada di daerah saya, di Rengat. Nah, entah siapa yang memulai untuk mengajak saya ke sana. Intinya saya dan teman-teman saya itu memiliki niat untuk pergi ke perpustakaan daerah. Yang kalau diingat-ingat, kalau sekarang saya pikir, saya itu tidak akan sanggup untuk ke sana. Yang mana pada saat itu saya dan teman-teman saya itu jalan kaki, teman-teman. Kami masuk ke sana tetapi tidak untuk membaca, melainkan untuk hanya sekedar main atau berlarian, kemudian mendinginkan diri karena di sana pakai AC. Saya pikir untuk membaca itu hanya sekitar 15%. Sisanya saya gunakan dan teman-teman saya gunakan untuk bermain. Setiap hari seperti itu, pulang pergi ke perpustakaan daerah. Cukup sering kami ke sana. Nah, kemudian lambat laun waktu berlalu, kami juga mulai sudah beranjak dewasa, remaja, di mana saya itu memasuki sekolah menengah pertama. Di sekolah menengah pertama atau di SMP itu, sekolah saya itu mengadakan kegiatan membaca setiap hari Sabtu. Membaca setiap hari Sabtu, di mana semua angkatan dari kelas 1 hingga kelas 3 itu dikumpulkan di lapangan untuk membaca. Kemudian nanti akan diacak, dipanggil namanya, sekitar 2 atau 1 orang gitu, yang mana akan menjelaskan atau menerangkan apa yang sudah dibaca. Otomatis di situ saya kan membaca, teman-teman. Untuk kemudian ketika saya maju, saya bisa menjawab atau menerangkan apa yang saya baca, buku saya baca. Nah, tetapi saya tidak pernah dipanggil. Oke. Kemudian di situ saya membaca bukunya buku fiksi tentang dongeng ataupun tentang apa sih namanya, legenda Nusantara, novel. Nah, di situ entah kenapa ketertarikan saya terhadap membaca itu perlahan-lahan meningkat hingga saya memasuki SMA. Nah, teman-teman di SMA itu waktu membaca saya itu terbilang cukup sedikit karena SMA kan itu dari Senin sampai Jumat itu kan masuk. Nah, dari jam 7 sampai jam 5 sore saya baru pulang ke rumah. Jadi otomatis saya sudah mulai capek, saya sudah mulai lelah, kemudian saya jarang membaca pada saat itu. Hanya membaca, tapi membaca di HP. Nah, hingga pertengahan saya kelas 1 itu mulai terjadinya virus corona. Nah, pada virus corona itu kan kita semua diminta untuk tetap di rumah, bahkan sekolah pun diliburkan, yang di kantor pun diliburkan untuk bekerja di rumah. Yang dimana pada saat itu kegiatan saya di rumah itu hanya melakukan Zoom meeting bersama teman dan guru, kemudian mengerjakan tugas yang diberikan guru, kemudian membantu orang tua, bermain HP, menonton TV, berbaring, mengerjakan tugas. Nah, seperti itu saja kegiatan yang saya lakukan. Ketika corona, kita kan jadi jarang ya untuk bersosialisasi dengan orang sekitar rumah kita. Hanya di dalam rumah saja kita bisa berbicara dengan keluarga kita. Nah, semakin ke situ, entah kenapa saya jadi semakin malas ataupun lelah untuk bertemu dengan orang-orang banyak pada saat itu. Saya menjadi orang yang tertutup. Nah, hingga pada bulan April atau Mei, entah kenapa saya kepikiran untuk kenapa sih tidak mulai membaca lagi.
akhirnya saya membuka web belanja online. Sebelumnya saya mencari dulu buku apa yang sedang tren pada saat itu, buku pengembangan diri, dan yang dimana yang saya pertama beli itu adalah Filosofi Teras. Ini sudah Filosofi Teras. Ini adalah buku pertama saya tentang pengembangan diri. Kemudian saya baca, dan saya tuh menjadi lebih suka membaca buku pengembangan diri. Nih, saya ada 7 buku pengembangan diri, tapi belum saya baca semua karena kemungkinan nanti kalau liburan panjang saya akan mulai membaca lagi. Dan itu membuat saya lebih sering membaca pada saat corona itu. Nah, saya jadi lebih suka membaca buku seperti itu kan teman-teman, karena kenapa? Yang pertama adalah saya sudah memasuki usia yang dibilang remaja ke dewasa, jadi mana saya tuh membutuhkan suatu pengetahuan, suatu pengetahuan ataupun penemuan, bukan penemuan ya, suatu bacaan yang menurut saya itu akan berdampak di kehidupan masa depan saya. Kan kalau di fiksi itu kan kita membaca apa ya, karangan ataupun imajinasi seseorang yang terkadang itu tidak masuk akal. Nah, kemudian di usia yang pada saat itu saya membaca buku pengetahuan pengembangan diri, yang dimana saya banyak sekali menemukan hal-hal baru. Nah, jadi kenapa saya bisa suka membaca? Karena dengan membaca saya bisa mengetahui pengetahuan atau wawasan yang sebelumnya tidak saya ketemukan pada saat saya bersosialisasi, berbicara, ataupun ya bertemu dengan orang-orang, saat saya berbicara dengan orang-orang, saat orang-orang berbicara kepada saya, itu saya tidak akan ketemu wawasan yang saya dapat ketika saya membaca. Kemudian di saat saya membaca, saya akan lebih banyak mengetahui diksi-diksi yang sebelumnya tidak saya ketahui, seperti penggunaan kalimat, penggunaan kata, kosakata yang lebih spesifik ketika kita berbicara kepada orang tua ataupun guru, teman-teman. Kita lebih mengetahui kata diksi-diksi diksi-diksi seperti apa sih yang harus kita gunakan ketika kita berbicara dengan teman, diksi seperti apa yang kita harus gunakan ketika kita berbicara kepada guru, seperti itu. Nah, kemudian membaca itu membuat saya sedikit menghilangkan stres. Membaca pengembangan diri ya, karena sebelumnya saya itu adalah orang yang sangat mengkhawatirkan apa yang akan terjadi, yang sebenarnya belum tentu terjadi 100%. Dengan membaca pengembangan diri ini, saya lebih memiliki kendali terhadap diri saya untuk tidak mengkhawatirkan apa yang akan kita dapatkan di masa depan. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Dan saya harap kita semua bisa mulai suka untuk membaca, karena di Indonesia itu pada tahun-tahun sebelumnya itu terbukti bahwa di Indonesia adalah negara yang minim minat pembacanya, karena hanya tidak salah itu 0,001%. Kemudian pada tahun lalu itu meningkat menjadi 7,4%, yang dimana itu adalah menurut saya itu peningkatan yang cukup signifikan. Jadi saya harap teman-teman juga mulai suka membaca atau membiasakan diri untuk membaca, karena banyak manfaat-manfaat yang kita dapat ketika kita membaca. Seperti itu. Nah, saya rasa video saya ini tentang mengenai saya suka membaca buku cukup sampai di sini. Saya harap teman-teman dapat melihat sampai akhir agar tidak menjadi salah pengertian. Dan saya rasa sekian video kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.